ucapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mementaskan sebuah drama yang berjudul Snow White dengan tokoh yaitu saya Arunake sebagai pangeran, Pak. Saya Muhammad Mikael sebagai raja. Saya Sulistiani sebagai ratu pertama. Saya Putri Tiara Anzara sebagai sutradara. Saya Artafian Putra sebagai pangeran. saya Gania Sutamring sebagai Snow White. Saya Putri Nala Shiva sebagai ibu tiri atau istri bapak. Saya Fania Karisa Putri sebagai Narata. Saya Wimani Saya Melina sebagai Senen Kursi 1. Saya Citra Putri Andini sebagai Selasa Kurcaci 2. Saya Devi Salma Prasabila sebagai Rembo Kurcaci 3. Saya Puja Lestari sebagai Kemis Kurcaci 4. Miring nih. Saya Karima Sabrina sebagai Jumlah. Saya Aceh Rajo sebagai Abdu Kurcaci 6. Rebu Paek. Saya Yuan Samudra sebagai Kurcaci 7 atau Rebu Paek. Ahad Pagi. Langsung ke komentarnya. Bukan presentasi. Wis singkirnya dan wi kursi-kursi. Ayo. Wes Pan. Alkisah di sebuah istana yang megah, hiduplah seorang raja dan ratu. Namun setelah lama menikah, mereka tak kunjung dikaruniai seorang anak. Sang ratu sangat suka merajut. Ia merajut pakaian untuk dirinya dan sang raja. Saat musim salju tiba, ratu pun merajut di balkon istana. Ia sesekali memandang langit sembari berharap, Andaikan aku mempunyai seorang putri, pas aku akan buatkan baju yang spesial. ratu pun kembali merajut. Tak berselang lama kemudian, seekor burung gagak terbang ke arah sang ratu. Sang ratu pun terkejut dan tanpa sengaja membuat jarinya tertusuk jarum. Darah pun menetes dari jari sang ratu. Ratu menatap ke arah salju tersebut. Memandangi hal itu, seketika ratu berharap untuk dikaruniai seorang anak yang kulitnya seputih salju, bibirnya semerah darah, dan rambutnya sehitam sayap burung gagak. Setelah selesai merajut, sang ratu pun kembali ke dalam istana dan hendak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang raja. Ratu pun berjalan menghampiri raja yang sedang membaca buku di perpustakaan. Ia pun menceritakan yang dialaminya kepada raja. Jadi karena itu kamu menginginkan seorang putri yang kulitnya seputih salju, bibirnya semerah darah, dan rambutnya sehitam burung gagak, benar begitu? Gitulah suamiku, apakah kamu tidak berkeinginan sama? Sebenarnya aku juga menginginkannya. Mari berdoa saja, semoga impian kita terkabulkan. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, sang ratu dikabarkan mati. Seluruh kerajaan sangat senang mendengar berita tersebut. Setelah 9 bulan lamanya, hari kelahiran anak pertama raja dan ratu pun tiba. Seluruh negeri bersukacita pada hari itu. Sementara di sana, ratu dan raja sedang menyambut kelahiran anak mereka. Akhirnya anak kita hari bergila dan persis seperti yang kuinginkan.
segenap nyawaku. Kira-kira siapa nama yang cocok untuk anak kita? Kelihatannya dia sangat putih seperti salju. Bagaimana kalau kita beri nama dia Snow White? Itu akan cocok. Itu yang bagus Baginda. Sayangnya, tak berselang lama setelah melahirkan putrinya, sang ratu menderita sakit parah. Beberapa hari sebelum ulang tahun Snow White yang pertama, ratu pun menghembuskan Sakit, Kak. nafas terakhirnya. Tujuh tahun setelah sempat tinggal di sana, Snow White yang kini sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik, sedang bermain dengan hewan-hewan di halaman istana. Raja yang melihat hal itu pun berjalan mendekati Snow White. Dan apa kau wahai anakku? Ayah, aku sedang memberi makan hewan-hewan yang mengemaskan ini. Ayah sendiri sedang apa? Bukankah ayah ada tugas di desa? Aku sudah selesai dengan urusan itu. BTW, Snow White, ada hal yang harus aku katakan padamu. Hal apa yang hendak kau katakan, ayah? Sebenarnya bukan hal penting sih. Kamu bagaimana yang menjelaskannya? Katakan saja kepadaku, ayah. Akan aku dengarkan dengan baik. Kalau kamu tidak berkenan, ayah tidak akan lakukan. Tenang saja. Lalu apa yang hendak kau katakan, ayah? Jadi bagaimana kalau ayah menikah lagi? Menikah lagi? Iya. Lalu siapa wanita yang hendak kau nikahi itu, ayah? Dia adalah gadis dia adalah wanita dari desa. Dia cantik, baik, dan juga penyayang. Snow White sebenarnya belum rela jika ayahnya menikah lagi. Tapi saat melihat ayahnya begitu bahagia, saat membicarakan wanita tersebut, hati Snow White pun luluh. Dia juga ingin melihat ayahnya kembali bahagia seperti dahulu. Baiklah, jika dengan menikah lagi kau akan merasa lebih bahagia, maka akan aku izinkan ayah menikah lagi. Benarkah? Terima kasih Snow White. Akhirnya, Karena pernikahan kesungkem. raja dan istri barunya yang bernama Revana pun dilaksanakan. Ratu yang baru selalu bersikap baik kepada Snow White di depan banyak orang. Namun, jika sedang berdua saja dengan Snow White, perlakuannya berbeda 180 derajat. Dia selalu menyuruh Snow White untuk melakukan pekerjaan yang berat. Dan ternyata, sang ratu merupakan seorang penyihir jahat yang sudah lama merencanakan untuk merebut tahta kerajaan. Hingga suatu ketika, ia pun memutuskan untuk meracuni raja melalui minuman. Oh tidak, Raja pun wafat di singgasananya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Snow pun menangis dan sedih kematiannya. Akhirnya, bangga ini mati juga. Penonton puas. Setiap hari itu, Snow White dipenuhi dengan kesedihan. Tinggal bersama ibu tirinya, menyapu, memotong rumput, bahkan seluruh pekerjaan di istana sudah menjadi bagian dari pekerjaan Snow White sehari-hari. Snow White, Snow White, sini kamu. Ada apa? Ada apa? Kamu tidak melihat halaman istana ini berantakan dan kotor sekali. Bersihkan sana. Baik, Bu. Sang ratu memiliki cermin ajaib yang selalu ditanyainya setiap hari.
ajaib. Siapakah yang paling cantik di negeri ini? Tentu saja kau ratuku. Tentu saja, aku memang wanita yang paling cantik di negeri ini. Ratu selalu mengulang pertanyaan tersebut setiap hari. Dan jawaban cermin tersebut tidak berganti hingga saat Snow White berumur 18 tahun. Cermin-cermin ajaib. Siapakah wanita yang paling cantik di negeri ini? Tentulah engkau yang tercantik, ratuku. Tapi Snow White beribu-ribu kali lebih cantik dibandingkan kau. Apa? Cermin ajaib, katakan padaku, siapa wanita yang paling cantik di negeri ini? Snow White. Lepaskan, wahai ratuku. Kenapa aku yang ingin kau bunuh? Apa namamu ini, ratuku? Semakin hari, Snow White pun tumbuh semakin cantik. Namun, dengan paras cantik yang dimilikinya, Ratu semakin benci pada dirinya. Ratu pun mulai menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Snow White. Pengawal, kemari. Hei, ada apa Ratu? Bawa Snow White ke tengah hutan dan bunuh dia. Hah? Bawa Snow White ke tengah hutan dan bunuh dia. Apa? Aku bakal bodoh. Bawa Snow White ke tengah hutan dan bunuh dia. Berapa kali aku harus jelaskan? Hah? Bunuh banget. Serius Ratu? Iya. Kapan? Tahun depan. Ya sekarang lah. Detik ini juga kamu bawa Snow White ke tengah hutan dan bunuh dia. Siap Ratu. Tapi bagaimana caranya membunuh putri? Pakai sendal. Ya pakai pedang kayak, pakai pisau kayak. Pikirkan saja. Masa bunuh orang pakai sandal? Laksanakan Iya. kamu. Jangan, Snow White. Silakan Saskia. Ada karton. Bawa Tuan Putri ke hutan. Apa? Beliau ingin menemui di sana. Baiklah, tunggu sebentar ya. Aku akan mengambil jubah. Snow White pun bergegas mengambil jubahnya dan berangkat mengikuti pengawal pergi ke hutan. Sesampainya di tengah hutan, Pengawal, gimana Ratu? Sepertinya aku tidak melihatnya. Aku Tuan Putri, sebenarnya aku berbohong kepadamu. Ratu mengambilku untuk memanggilmu ke sini, tapi untuk membunuhmu. Maafkan aku, tolong jangan bunuh aku. Maafkan aku Tuan Putri, tapi ini kita jadi ratu. Tolong pengawal, jangan bunuh aku. Aku mohon. Baiklah, tapi segera kau jangan kembali lagi ke kerajaan. Baiklah, aku akan berjanji. akhirnya pengawal tersebut kembali ke kerajaan dan membawa jubah Snow White yang berlumuran darah. Jubah itu sengaja ia lumuri saat di perjalanan kembali ke kerajaan. Sementara Snow White terus berjalan tanpa arah. Kemudian ia menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Wah, di dalam hutan seperti ini ada gubuk kecil. Karena ada yang tinggal di sini. Hai gadis, kamu siapa? Kamu siapa? Kau dari negeri mana? Negeri yang mana? Kau gadis cantik bernasib malang. Bernasib malang. Kalian siapa? Justru kami yang harus bertanya kepada kamu. Apa yang kamu lakukan di dalam rumah kami? Maafkan aku Snow White. Dari mana asalmu? Aku berasal dari kerajaan di pinggir hutan ini. Tapi aku tak bisa tinggal di sana karena ibu tiriku berusaha membunuhku. Kenapa dia ingin membunuhmu? Aku juga tidak tahu mengapa. Jadi, bolehkah aku tinggal di sini bersama kalian? Tunggu sebentar, biarkan kami mendiskusikan hal ini. Mari bersaksi. Bagaimana ini? Apakah tidak harus menerima dia? Muka dia terlihat Gimana sudah kita menjadi Baiklah, kita akan menerima kamu di sini, tapi kamu harus membantu kita dalam memasak, mengepel, menyapu lantai, dan melakukan semua pekerjaan rumah untuk kami. Bagaimana? Baiklah.
Jika kau mengizinkan untuk tinggal di sini bersama kalian, maka aku akan lakukan semuanya. Oke. Senang banget. Tapi sebelumnya, kalian siapa? Nama aku Senin. Nama aku Selasa. Aku Rebo. Aku Kemis. Aku Jumat. Aku Sabtu. Aku Ahad pagi. Senang bertemu dengan kalian. Keesokan harinya, karena dia mengetahui bahwa Snow White belum meninggal, akhirnya ia bergegas pergi ke hutan dengan membawa cermin ajaib miliknya. Ia pun menjelma menjadi nenek tua dan menemui Snow White. Cucuku, bisakah kau membantuku? Ada yang bisa dibantu? Aku baru saja memetik beberapa apel untuk dijual. Tapi aku tidak yakin apakah apel-apel ini cukup manis untuk dijual. Maukah kau mencobanya? Wah, kelihatannya enak. Tentu saja aku mencobanya. Tapi, Apakah kau tidak mau membantuku? mau ya? Akan aku coba kok ini. Terima kasih. Snow White! Snow White! Kamu kenapa? Kenapa? Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Dia terkena racun. Akhirnya Snow White mati juga. Akulah wanita yang paling cantik di negeri ini. Siapa? Dasar nenek sihir, kenapa kau tega berbuat hal keji seperti ini pada Snow White? Diam kamu kurcaci, kamu pasti tidak ingin kan menjadi seperti Snow White? Dari mana ini obat apa yang dapat menyembuhkannya? Hanya ada satu cara untuk mengobati Snow White. Apa itu Dia berbicara. Katakan kepada kami. Saat cinta sejatinya datang, saat itulah Snow White akan sembuh. Oh, baik. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sang cinta sejati Snow White pun tak kunjung datang. Semua pangeran sampai rakyat jelata yang mendengar berita tentang Snow White datang melihatnya. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkan Snow White. Hingga Pangeran William pun datang ke rumah kurcaci tersebut. Oh, pangeran gadis ini, sepertinya aku pernah melihatnya. Mau apa kamu? Aku pernah mendengar kabar tentang dia. Preman. Siapa kau? Dari mana asalmu? Aku, Pangeran William, dari kerajaan Timur. Apa kamu betul-betul pangeran? Tentu saja, aku tidak percaya padaku. Justru aneh jika aku percaya kamu adalah pangeran. Itu kalimat tidak sopan keluar dari seorang kurcaci. Itu kalimat yang kurang ajar yang keluar dari seorang pangeran. Sudahlah, pokoknya izinkanlah aku mendekatinya. Bukankah kalian juga ingin dia sembuh? Waduh, siapa yang bisa menjamin kalau kau bisa menyembuhkannya? Sebentar, aku akan memberikan pakai mawar yang telah aku petik. Dan aku yakin dia harus cinta sekali. Oh, malah Siapa? Aku pangeran yang menyelamatkanmu. Benarkah? Bukankah kau pangeran William yang berhubung pada hutan pada saat itu? Walaupun susah untuk diakui, tapi ia memang satu-satunya yang bisa menyelamatkan Snow White. Wah, terima kasih pangeran. Sebagai gantinya, aku akan melakukan semua permintaan. Benarkah? Kalau begitu, menikahlah denganku. Ih. Baiklah, tapi ada syarat. Apakah itu? Kau harus senantiasa berjanji untuk selalu melindungiku dari ratu yang berusaha membunuhku. Itu merupakan hal mudah bagiku. Aku akan selalu mendukung. Akhirnya, Pangeran dan Snow White pun menikah. Ratu tinggal seorang diri tanpa rakyat, karena ratu memerintah semena-mena. Berani-beraninya Snow White bahagia di atas penderitaanku. Sebagai rasa terima kasih
Pengawal. cerita tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua orang yang baik mendapatkan hal yang baik dan yang jahat akan mendapatkan hal yang buruk. Kecantikan di luar akan hilang seiring berjalannya waktu. Namun kecantikan yang tertanam dalam hati tidak akan luntur ditelan masa. Yeay. FBI selesai. Closing. Kurang ganti. Ya dari kami, terima kasih sudah menyaksikan. Oh my god.